Halo semuanya, kembali lagi di channel Tuku Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Zathura: A Space Adventure. Adalah sebuah film fiksi ilmiah petualangan Amerika yang rilis di tahun 2005, disutradarai oleh Jon Favreau dengan naskah ditulis oleh David Koepp dan John Camps. Film yang berdurasi 101 menit ini dibintangi oleh Josh Hutcherson, Jonah Bobo, Dax Shepard, Kristen Stewart, dan juga Tim Robbins. Berkisah tentang dua bersaudara yang menemukan permainan papan misterius yang secara mengejutkan membuat mereka berpetualang di luar angkasa. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan Walter dan Danny, dua bersaudara yang tidak pernah akur, sedang bermain bersama sang ayah, yaitu Browning. Sang kakak, yaitu Walter, selalu menganggap dirinya telah dewasa, sehingga tidak pantas lagi bermain dengan adiknya, Danny. Akibatnya, Danny selalu merasa kesepian, sekaligus iri dengan kelebihan Walter dalam segala hal. Padahal di balik itu semua, sebenarnya Walter juga merasa iri terhadap adiknya yang lebih cerdas. Meskipun sang ayah selalu bersikap adil dan berusaha mendamaikan anak-anaknya, sedikit gesekan saja di antara mereka selalu berakhir dengan keributan. Browning dan istrinya telah bercerai. Karena harus menghadiri acara penting yang berhubungan dengan pekerjaan, Browning menitipkan Walter dan Danny kepada anak sulungnya, yaitu Lisa, sementara menunggu sang ibu menjemput mereka. Lagi-lagi terjadi keributan di antara dua bersaudara, dikarenakan Danny melempar wajah Walter. Kekesalan Walter pun semakin menjadi setelah mendengarkan ucapan Danny tentang dirinya yang lebih cerdas dibandingkan Walter, hingga akhirnya Danny diturunkan ke ruang bawah tanah. Cahaya yang sangat minim membuat ruangan itu menjadi cukup menyeramkan, apalagi untuk seorang bocah berumur 6 tahun. Tiba-tiba saja terdengar suara-suara aneh, sehingga membuat Danny lari terbirit-birit. Tapi saat tiba di pintu keluar, Danny menemukan sesuatu yang menarik, sebuah papan permainan kuno bertuliskan Zathura. Danny pun menunjukkan apa yang ditemukan kepada sang kakak dengan tujuan mengajaknya bermain bersama. Sayangnya Walter masih mengelak dengan sikap dewasanya. Selain itu, dia merasa Danny akan kembali mencuranginya dalam permainan semacam itu. Akhirnya Danny pun memulai sendiri permainannya. Awalnya semua terlihat mudah, hanya dengan memutar kunci yang akan menghasilkan angka secara acak, lalu menekan tombol go. Salah satu pesawat yang menjadi karakter akan melewati jalur yang terdiri dari lingkaran sesuai dengan jumlah angka tersebut. Namun tidak hanya sampai di situ. Setelah pesawatnya berhenti, selembar kartu muncul dari papan, meminta Danny untuk berlindung karena akan terjadi meteor shower atau hujan meteor. Tiba-tiba, sebuah batu api melubangi kartu yang dipegang Walter. Sesaat kemudian, terjadi guncangan hebat disusul hujan meteor yang melubangi rumah mereka. Sangat mengejutkan, ternyata Zathura telah membawa rumah mereka ke luar angkasa, tepatnya di orbit Saturnus. Tentu saja hal itu membuat Walter dan Danny ketakutan. Mereka pun mencoba melaporkannya kepada Lisa, hingga tanpa sadar Walter pun ikut terlibat dalam permainan demi menunjukkan cara kerja benda yang ditemukan Danny. Bocah itu tidak tahu harus merasa senang atau sedih, karena dia mendapat selembar kartu yang mengangkatnya menjadi kapten dan membuat pesawatnya maju sebanyak 2 langkah. Tapi yang jelas, Lisa merasa dipermainkan, dan kali ini gadis itu benar-benar kesal. Hal menyeramkan kembali terjadi ketika Danny menyelesaikan gilirannya. Kartu yang muncul bertuliskan bahwa rekan kapalmu akan mengalami cryoslip selama 5 giliran. Lalu tiba-tiba dari kamar mandi muncul hawa dingin. Alangkah terkejutnya Walter dan Danny menemukan Lisa dalam keadaan beku. Atas saran Danny, Walter mencoba membaca dan memahami aturan main Zathura. Satu-satunya cara adalah tetap melanjutkan permainan tersebut hingga berhasil menyelesaikannya agar semua kembali lagi. Setidaknya begitulah aturan yang dipahami oleh Walter. Sejak awal memulai permainan, Walter terus mendapatkan angka-angka besar. Maka bukannya tidak mungkin dia bisa memenangkan permainan itu dan mengembalikan semuanya. Kali ini Walter mendapatkan angka 8 yang berarti harus melewati 8 kotak. Sebuah pesan aneh muncul yang kini agak sulit dipahami tentang masalah robot yang mengalami malfungsi. Tiba-tiba saja sebuah robot kecil seukuran 3 inci muncul mengancam Walter. Tapi itu sama sekali tidak membuatnya takut. Malah Walter dengan berani memaki robot itu. Pertengkaran pun kembali terjadi karena Danny tidak suka dengan sikap Walter yang terlalu kasar. Akhirnya robot itu pun menjadi besar dan berusaha memusnahkan Walter karena dianggap makhluk asing.
Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Walaupun robot itu sempat terjebak di tembok rumah dan terbang ke ruang hampa, tapi benda itu terus kembali dan memburu Walter. Akhirnya Danny pun harus mengambil giliran dengan harapan menemukan solusi. Tapi kondisinya malah semakin kacau. Tiba-tiba rumah mereka berada terlalu dekat dengan bintang Souris Tree. Akibatnya medan gravitasi menarik seluruh perabotan, termasuk Walter dan Danny. Untungnya gravitasi juga menarik robot dan membuatnya terpental ke gudang. Walter menemukan robot itu dalam keadaan rusak, namun sepertinya itu tidak akan lama karena dia mampu memperbaiki dirinya sendiri. Danny menyadari bahwa permainan ini semakin lama akan semakin berbahaya. Oleh karena itu, dia menolak untuk melanjutkannya. Dan juga Danny tidak berniat untuk pulang, karena dimanapun mereka berada, Danny selalu merasa kesepian. Akhirnya, Walter pun menuruti permintaan sang adik. Dia akan selalu menemani Danny, mengajaknya bermain, serta memperlakukannya dengan baik. Tak lama kemudian Walter kembali menyelesaikan gilirannya dan mendapat promosi menjadi Laksamana serta bonus 4 langkah tambahan. Sayangnya Danny tidak seberuntung itu. Kali ini dia mendapatkan sebuah peringatan bahwa mereka akan dikunjungi oleh Zorgon. Sebuah pesawat antariksa mendekati rumah mereka lalu mengeluarkan meriamnya. Beberapa tembakan pun dilepaskan sehingga membuat Walter dan Danny melarikan diri. Walter memutuskan kembali mengambil gilirannya dalam permainan. Namun kartu yang muncul hanya bertuliskan reprogram, yang mana tidak memberikan efek apa-apa terhadap Zorgon. Permainan pun harus dilanjutkan. Ketika Zorgon menghentikan serangannya, Danny kembali dipaksa untuk menyelesaikan gilirannya. Kali ini, dia mendapatkan perintah untuk menyelamatkan seorang astronot. Untungnya pria astronot itu bukanlah orang jahat, malah dia mau membantu Walter dan Danny untuk menyingkirkan Zorgon. Hanya saja dia merasa kecewa dengan sikap Walter, yang begitu mudah menyerahkan adiknya ketika dalam keadaan terdesak. Sembunyi, itulah solusinya. Bukan menyembunyikan diri, tapi menyembunyikan rumah mereka. Astronot meminta Danny untuk mematikan semua lampu dan alat-alat elektronik, sedangkan Walter diminta mematikan api kompor dan perapian yang berada di ruangan bawah tanah. Karena mungkin saja api yang dihasilkan bahan bakar gas yang telah mengundang Zorgon. Kemudian si astronot juga membakar sofa kesayangan milik ayah mereka demi memancing Zorgon menjauh dari rumah. Zorgon adalah makhluk dengan wujud reptil yang sangat tertarik dengan api. Mereka mengarungi galaksi demi mencari apapun yang bisa dibakar. Bahkan untuk memuaskan nafsunya, mereka telah membakar planetnya sendiri. Namun itu belum seberapa. Masalah utamanya adalah nafsu makan mereka yang begitu besar. Dan makanan favoritnya adalah daging. Melihat astronot memakan persediaan mereka yang telah menipis, membuat Walter merasa kesal. Namun dia tidak bisa mengusir si astronot karena yang bisa melakukan itu hanyalah orang yang memanggilnya, yaitu Danny. Meskipun mendapat ancaman dari sang kakak, Danny bisa mengambil keputusan dengan sangat bijak. Dia mengizinkan si astronot untuk tetap tinggal karena telah berhasil mengusir Zorgon dan mungkin bisa membantu dalam menyelesaikan permainan Zetura. Tentu saja keputusan tersebut membuat Walter kesal, apalagi setelah dia melihat pesawat Danny telah melampauinya di papan Zetura, yang mana mungkin saja Danny telah berbuat curang. Kembali terjadi keributan, mereka saling berteriak, hingga Danny mengaku bahwa dia tidak sengaja menendang ketika sedang panik akibat serangan Zorgon. Akhirnya Walter pun menggeser pesawat Danny kembali ke titiknya dan mengambil giliran untuk main. Angka terus berputar sampai selembar kartu muncul yang menyatakan telah terjadi kecurangan dan hukumannya adalah dilontarkan. Tiba-tiba saja Walter dilontarkan. Ini membuktikan Danny benar-benar tidak melakukan kecurangan. Sangat disayangkan, Danny yang merasa panik gagal menolong sang kakak. Akhirnya, si astronot dengan cepat menggunakan jetpacknya dan membawa Walter kembali. Suasana hati Walter masih belum membaik, padahal Danny sudah berusaha mengalah. Bahkan dengan tulus, Danny mengharapkan sang kakak bisa memenangkan permainan ini agar mereka bisa kembali. Namun Walter masih saja berbicara kasar dan menyalahkan Danny atas semua hal buruk yang menimpa keluarga mereka. Marah, sedih, mungkin itulah yang dirasakan Danny. Akhirnya dia meninggalkan permainan itu, lalu pergi menuju ke kamarnya. Walter yang lagi-lagi beruntung mendapatkan 9 langkah.
Ditambah lagi sebuah kartu emas yang akan membawa bintang jatuh atau wishing star. Dengan tegas astronot meminta Walter untuk tidak membuat permohonan yang buruk dan pergi mencari Danny. Ternyata kekhawatiran astronot itu tidak terjadi. Danny bersembunyi di balik kasurnya dan Walter hanya meminta sebuah bola dengan tanda tangan atlet idolanya. Kemudian astronot menceritakan tentang masa lalunya, yang mana dia bersama adiknya juga pernah memainkan Zetura. Sama seperti Walter dan Danny, hubungan astronot dan sang adik tidak akur. Setiap giliran selalu berakhir dengan pertengkaran dan keributan. Sampai suatu ketika, astronot mendapatkan kartu emas. Karena merasa kesal dengan sang adik, dia meminta sebuah permohonan yang membuatnya sangat-sangat menyesal, yaitu meminta agar adiknya tidak pernah terlahir. Permintaan itu pun dikabulkan, sehingga sang adik menghilang dan dia tidak bisa melanjutkan permainan. Astronot berharap itu tidak terjadi kepada Walter dan Danny, karena terkadang ada permainan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Sesuai dengan peraturan, setelah 5 giliran, Lisa yang sebelumnya beku kini telah mencair. Karena merasa kedinginan, gadis itu pun menyalakan api di ruang bawah untuk menghangatkan rumah. Walter, Danny, dan astronot merasakan guncangan. Ketika mereka memeriksanya, ternyata ruangan keluarga telah dihancurkan dan sialnya Walter meninggalkan papan permainannya di sana. Astronot sangat yakin bahwa itu adalah ulah Zorgon. Oleh karena itu dia berencana memancingnya kembali dengan membakar kayu-kayu. Mencium sesuatu yang terbakar, Lisa pun menghampiri adiknya. Dan sangat mengejutkan, ternyata apa yang dikatakan ayahnya benar, bahwa jika tidak diawasi, bisa saja Walter dan Danny akan membakar rumah mereka. Dengan sigap Lisa langsung memadamkan api tersebut. Tapi untungnya rencana mereka berhasil karena si astronot melihat 2 pesawat Zorgon sedang mendekat. Lisa yang merasa panik langsung melarikan diri ke ruang bawah tanah. Tanpa disadari di sana ada robot ganas yang sedang memperbaiki diri. Astronot berhasil menenangkannya dan mereka pun memutuskan bersembunyi di ruangan laundry. I'll never leave you. Awalnya astronot yang memeriksa keadaan telah melihat papan Zetura di ruangan bawah. Namun sangat sulit baginya untuk mengambil benda itu karena ada beberapa Zorgon yang berjaga-jaga. Harapan satu-satunya adalah turun menggunakan dumbwaiter atau lift kecil untuk membawa makanan. Alat itu biasa digunakan Danny untuk bersembunyi. Oleh karena itu, mau tidak mau, dengan berat hati dan penuh keterpaksaan, Danny harus menjalankan usulannya sendiri. Tapi kali ini Danny tidak sendiri, dia membawa semangat dan doa dari orang-orang yang menaruh harapan, terutama sang kakak, yaitu Walter. Astronot terpaksa menghentikan lift di tengah jalan karena salah satu Zorgon terlihat hendak mendatangi mereka. Danny yang merasa bingung terus menggoyangkan lift tua itu sehingga membuat katrolnya terlepas. Beruntung astronot berhasil menahannya. Kemudian dia langsung bersembunyi karena Zorgon mulai memeriksa lantai atas. Kembali ke Danny. Setelah menelusuri ruang bawah tanah, dia melihat papan Zetura ada di sebuah tumpukan yang siap dibakar di dalam pesawat Zorgon. Danny pun memberanikan diri menyelinap ke sana, melewati penjagaan dan beberapa ekor kambing alien bermata 4. Kali ini Danny beruntung, kambing-kambing itu berhasil mengalihkan perhatian Zorgon, sehingga dia bisa mengambil Zetura. Namun, keberuntungan itu tidak bertahan lama, karena tali untuk menarik liftnya dipotong, dan gara-gara menginjak kotoran, tanpa sadar Danny meninggalkan jejak, hingga akhirnya para Zorgon pun menyerbunya. Danny bergegas keluar melewati tangga. Walter telah menunggu di sana. Kali ini sang kakak menepati janjinya untuk selalu melindungi Danny. Kondisi mereka pun telah terkepung. Dari depan mereka dihadang oleh Zorgon, dan di belakang ada robot yang terus mendobrak pintu karena sepertinya proses perbaikannya telah selesai. Dengan cerdas, Danny menyarankan kepada Walter untuk menggunakan kartu reprogram. Itu berhasil membuat si robot kembali berfungsi dan langsung memburu para Zorgon sampai meledakkan pesawatnya. Reprogram! Salah satu Zorgon yang tersisa pun berhasil dilumpuhkan oleh Lisa. Akhirnya, kini mereka bisa kembali melanjutkan permainan. Baik Walter maupun Danny sama-sama mendapatkan hukuman mundur. Bahkan Walter kali ini sampai harus mundur sebanyak 3 langkah. Tapi lagi-lagi keberuntungan menghampirinya. Dia kembali mendapatkan kartu emas. Walter sangat bersyukur karena hingga kini si pria astronot masih membantu mereka menyelesaikan permainan. Maka sebagai tanda terima kasih, Walter menggunakan kartu emas keduanya untuk mengembalikan adik si astronot yang ternyata adalah Danny. Ya,
Si astronot itu adalah Walter ketika sudah dewasa. Dia sangat-sangat menyesal akan kebodohannya di masa lalu. Si astronot pun berpesan kepada Walter agar selalu menjaga Danny. Dan akhirnya, tubuh si astronot dan adiknya pun lenyap setelah mengucapkan salam perpisahan. Tiba-tiba saja rumah mereka kembali mengalami guncangan. Ternyata itu adalah ulat Zorgon yang kembali membawa puluhan pesawat untuk balas dendam. Walter dan Danny harus bergegas mencapai garis finish yang hanya tinggal beberapa langkah lagi. Sayangnya Danny hanya bisa maju selangkah. Namun siapa sangka, akhirnya bocah itu mendapatkan keberuntungannya sendiri. Sebuah kartu muncul menawarkan gerakan mengayun yang artinya maju 9 langkah. Keberuntungan ini sekaligus menyelesaikan permainannya. Ya, Danny adalah pemenangnya karena telah berhasil mencapai Zetura. Sebuah bola kecil berlogo Z pun melayang dan seketika suasana menjadi hening. Lalu mendadak pesawat Zorgon menembakkan jangkarnya. Karena ternyata mereka semua ditarik oleh lubang hitam. Ternyata Zetura adalah sebuah black hole. Lisa dan Walter pun ikut ditarik hingga menyisakan Danny yang tiba-tiba tersadar telah kembali ke rumah mereka. Jari Danny tepat berada di atas tombol Go. Kemudian Walter muncul, memperingatkan Danny untuk jangan sekali-sekali menekan tombol tersebut. Don't push that button. Film pun ditutup dengan menampilkan kondisi yang telah normal, serta rumah mereka yang tidak lagi melayang di luar angkasa. Sang ayah yang telah kembali mendengarkan cerita Walter dan Danny. Walaupun Browning tidak mengerti apa yang diceritakan anak-anaknya, tapi dia merasa bahagia melihat Walter dan Danny bisa bermain dengan rukun. Tepat pukul 3 sore, Lisa, Walter, dan Danny dijemput oleh sang ibu. Mereka pun sepakat untuk merahasiakan Zetura. Namun, pengalaman seru yang mereka dapatkan akan selalu terkenang selamanya. Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Untuk film yang dirilis tahun 2005, grafik yang ditampilkan Zetura sudah cukup memuaskan. Jadi tidak heran beberapa kritikus memberikan penilaian yang positif, walaupun hanya meraup keuntungan yang sangat kecil. Zetura memiliki plot yang mirip dengan Jumanji. Tapi apakah kedua film ini memiliki hubungan? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Sedikit saya ceritakan tentang Jumanji tahun 1995. Siapa tahu mungkin ada teman-teman atau adik-adik dunia baru yang belum menonton karena jarang ditayangkan di televisi, atau mungkin takut matanya sakit akibat grafik yang tidak seperti film-film masa kini. Peter dan Judy, dua bersaudara yang mulai memainkan sebuah papan permainan misterius yang ditemukan mereka di loteng dan ternyata mampu mendatangkan hal-hal yang sangat berbahaya dari hutan. Namun selain hal-hal berbahaya, Peter dan Judy juga berhasil mengeluarkan Alan Parrish yang tersedot ke dalam papan ketika mencoba memainkannya 26 tahun yang lalu bersama sahabatnya Sarah Whittle. Jadi singkat cerita, dengan bantuan Alan, Peter dan Judy serta Sarah menghadapi semua tantangan berbahaya hingga akhirnya berhasil memenangkan permainan untuk mengembalikan dunia seperti semula. Walaupun banyak melihat kesamaan, film Zetura jarang disebut sebagai franchise Jumanji. Sequel Jumanji-nya sendiri malah langsung ke Jumanji Welcome to the Jungle 2017 dan Jumanji The Next Level 2019. Tapi jika melihat jenis permainan yang menggunakan papan, cara mainnya yang bergiliran, serta sosok penyelamat yang terperangkap dalam game selama bertahun-tahun, Zetura seharusnya menjadi sequel pertama dari original Jumanji. Bahkan sebenarnya Zetura dan Jumanji itu memang terhubung. Kedua film tersebut diangkat dari buku dengan judul yang sama, karya penulis Chris Van Allsburg. Dalam buku Zetura, Walter dan Danny menemukan papan Jumanji setelah Peter dan Judy menyelesaikan permainan. Danny sama sekali tidak tertarik dengan Jumanji, lalu dia menemukan permainan lain yang tersembunyi di bawahnya, yaitu Zetura. Di akhir buku juga dijelaskan bahwa Walter dan Danny adalah tetangga. Peter dan Judy sempat menyaksikan dua bersaudara itu membawa pulang papan permainan. Tapi pada akhirnya sutradara Jon Favreau memutuskan untuk membuat Zetura berdiri sendiri karena menurutnya kedua cerita itu berbeda. Dan ini telah disetujui oleh Chris Van Allsburg. Pertama-tama saya jelaskan dulu biar teman-teman lebih mudah membedakannya. Danny 1 yaitu adik dari Walter kecil, dan Danny 2 adik dari astronot atau Walter dewasa. Oke,
Saya pikir Zathura menganut sistem time travel yang sama dengan Avengers, yaitu dunia paralel. Jadi Walter dewasa yang berada di dimensi lain telah melakukan kesalahan dengan membuat sebuah permohonan yang cukup kejam, yaitu memohon kepada bintang jatuh agar Danny 2 menjadi tidak pernah terlahir. Ini membuat dirinya terjebak dalam permainan karena tidak ada yang bisa menjalankan giliran Danny 2. Saya pikir selama 15 tahun Walter dewasa mencari cara untuk mengembalikan sang adik. Selain itu dia juga belajar cara menghadapi Zorgon hingga berhasil mencuri baju astronot dari tumpukan sampah dalam pesawatnya. Atau bahkan mungkin juga Walter berhasil mengelabui Zorgon dan melarikan diri dengan pesawat, lalu menemukan black hole yang menjadi gerbang untuk ke dimensi lain. Setelah melewati lubang hitam, Walter dewasa dipanggil melalui kartu Zathura milik Danny 1. Dan di ending film, Walter dewasa lenyap setelah bertemu dengan adiknya, karena Danny 1 mengirimkan si astronot dan adiknya kembali ke dimensinya agar bisa menyelesaikan permainan. Seperti yang dijelaskan oleh astronot, Zorgon adalah makhluk berwujud humanoid reptil pemakan daging dengan nafsu makan yang besar. Mereka sangat menyukai api karena mengincar sumber bahan bakarnya. Sebenarnya mereka adalah makhluk yang sangat mencintai petualangan. Oleh karena itu, mereka sampai rela membakar planetnya sendiri demi mendapatkan bahan bakar pesawat. Bisa kita lihat, mereka memanggil seluruh armada untuk menyerang rumah Walter dan Danny. Ini membuktikan bahwa selama ini mereka terus berpetualang sambil mencari bahan bakar ke seluruh galaksi. Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salahnya selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!